Baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak, ada Ibu di sini, Bapak dosen sekalian, Bapak penguji, dan Bapak dosen pembimbing 1, Pak Surya Satria Trihandaru, dan rekan-rekan S2 Magister Data Science. Terima kasih sudah join di simulasi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Ardian Febrianti Pajimamo dari Program Studi Magister Data Science Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul, saya izin share dulu. Oke, apakah dapat terlihat? Sepertinya tidak bisa berpindah ini. Baik. Jadi simulasi seminar proposal hari ini dengan judul Classifications of High Grade Glioma dan Low Grade Glioma on berat TS 2020 dataset using single channel multimodal MRI, transformations and like wave fusions transformer. Baik, penelitian ini berfokus pada pengembangan metode klasifikasi glioma yang lebih efisien melalui transformasi MRI multimodal menjadi representasi single channel dan penggunaan like wave fusion transformer sebagai model klasifikasi. Sebentar, sepertinya file tidak bisa terbuka. Belum berubah ya, Pak? Sudah. Oh, nggak bisa Full screen. Full screen? Oh, sebelahnya itu. ini ya? Bukan. Kalau seperti ini, Pak, terlihat. Sepertinya sudah full screen. Belum bisa. Sebentar. Mana? Oh, coba di full screen terus share-nya di. Ya. Minta maaf. Ini. Ya, itu yang untuk full screen. Itu zoom ya. Fit slide to cover juga. Bukan. Yang slide. Coba ya. Yang itu enggak apa-apa. Pelan-pelan. Kalau ini tadi. Ya, ini mungkin. Iya. Ini? Ya. Yang atas, Pak. Yang ini berarti. Ini kata interior window dulu. Coba. Ini dulu ya. Iya. Terus ini kah? Oke, di full screen. Ini kah? Iya. Ya, lanjut. Baik, teman-teman, apakah terlihat di layar? Full screen? Sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Simulasi seminar proposal hari ini saya dengan judul Classification of Grade Glioma dan Low Grade Glioma on berat TS 2020 dataset using single channel multimodal MRI transformations and like wave fusions transformer. Jadi pada penelitian ini berfokus pada pengembangan metode klasifikasi glioma yang lebih efisien melalui transformasi MRI multimodal menjadi representatif single channel dan penggunaan like wave fusion transformer sebagai model klasifikasi. Baik, masalah klasifikasi glioma pada MRI multimodal seperti terlihat pada visual, terlihat pada gambar,
Yang pertama, kalau brain normal akan seperti ini teman-teman, jadi tidak ada titik, masih jernih ya, jadi tidak ada sesuatu yang terlihat aneh di sini. Ini model otak normal pada manusia. Jadi glioma itu sendiri merupakan salah satu tumor otak primer yang paling sering ditemukan. Nah, kita lihat pada gambar berikut, ada LGG-MRI. Ini low glioma, jadi ini low grade glioma atau kanker otak yang masih rendah, masih kecil, ini seperti titik ini. Tetapi kalau dia sudah menuju ke high grade glioma pada MRI, pada foto MRI, dengan slice seperti ini. Jadi akan terlihat bahwa penampangnya lebih besar, seperti itu. Nah, secara klinis, glioma dibagi menjadi dua, yaitu teman-teman bisa lihat di sini, ada LGG-MRI dan ada HGG-MRI, SGG ya. Jadi ada low grade glioma dan ada high grade glioma. Nah, apa perbedaan grade tumor? Apa perbedaan dari kedua ini mempengaruhi keputusan diagnosis, kemudian juga mempengaruhi pemilihan terapi dan prognosis pasien. Tetapi hari ini saya tidak membahas tentang lebih pada medisnya, tapi bagaimana deep learning atau klasifikasi ini dapat menentukan decisions atau dapat menentukan treatment yang tepat. Nah, dalam praktek klinis, dokter biasanya menggunakan MRI multimodal yang terdiri dari 4, yaitu ada T1, T1CE, kemudian juga ada T2 dan FLAIR. Nah ini, mohon maaf, ini ada T1, T1CE, T2 dan FLAIR. Nah, setiap modalitas memberikan informasi yang berbeda dan saling melengkapi. Namun, pada kenyataannya, 4 modalitas sekaligus menghasilkan data yang berdimensi tinggi dan meningkatkan kompleksitas komputasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari representasi yang lebih efisien tanpa menghilangkan informasi penting untuk klasifikasi HGG dan LGG. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita petakan dulu dari gliomanya, jadi kanker otak, jenis apakah dia masuk dalam LGG atau HGG. Kemudian kita petakan di dalam clinical decision making, kemudian treatment planning atau perencanaan untuk treatment, dan pasien prognosis. Nah, dataset yang digunakan, yaitu saya gunakan adalah dataset BRATES 2020, dataset karena ini yang paling sering digunakan secara internasional dan paling sering digunakan oleh yang penelitian sebelumnya, penelitian untuk brain glioma sebelumnya. Oke, saya lanjut. Ini adalah classification of high grade glioma dan low grade glioma pada dataset 2020 menggunakan single channel multimolar MRI, transformation and lag wave, seperti judul tesis saya hari ini. Kemudian ada datasetnya. Di dataset itu ada 369 subjects, di antaranya ada 293 SGG dan 76 LGG. Ini kenapa saya bisa tahu ada 293? Karena saya sudah mencoba melihat data dari ini. Jadi sudah ada petakannya 293 bagian SGG dan 76 LGG. Kemudian kita berlanjut ke multimodal MRI, yaitu terdiri dari 4 multimodal, ya, jadi T1, T1CE, kemudian T2, dan FLAIR. Nah, slide ini menunjukkan gambar besaran penelitian. Penelitian dimulai dari dataset, kemudian yang berisi MRI multimodal, kemudian 4 modalitas MRI, kemudian ditransformasikan menjadi satu citra single channel menggunakan beberapa metode fusion.
ada 4 metode fusions. Setelah processing citra, masuk ke processing citra dimasukkan ke Lightweight Fusions Transformer untuk kemudian dilakukan klasifikasi HGG dan LGG. Nah, dari processing ini masuklah ke Lightweight VIT, yaitu di mana kinerja model dievaluasi menggunakan berbagai metrik classification. Maka di dalam performance evaluations-nya akan seperti ini ya, ada akurasi, kemudian presisi, recall data, F1 score, dan sampai pada confusions metric. Selanjutnya skema dataset BRAT-TS 2020. Dataset yang digunakan itu dataset, kembali lagi saya tekankan pada dataset 2020, di mana dataset ini merupakan benchmark yang banyak digunakan dalam penelitian tumor otak. Dataset terdiri dari 369 subjek, di mana 293 subjek termaksud di dalam HGG, jadi high grade glioma, dan 76 termasuk dalam low grade glioma. Nah, setiap subjek memiliki 4 modalitas. Masing-masing modalitas memiliki karakter informasi yang berbeda sehingga sangat bermanfaat dalam identifikasi tumor itu sendiri. Jadi sangat timpang sekali di dalam 369 data kasus penderita kanker otak, ada 293 atau 79,4% yang teridentifikasi, kemudian LGG 76 atau 20,6% yang teridentifikasi. Nah, selanjutnya data pipeline overview, ada BRAT-TS 2020, 269 subjek, 293 dalam HGG dan 76 dalam LGG menggunakan multimodal. Ini sudah di slide sebelumnya. Kita berlanjut ke single channel MRI. Di dalam single channel MRI ada mean fusions, di mana pada penelitian ini saya membandingkan 4 metode fusion. Pertama, mean fusions, di mana mean fusions menggunakan rata-rata pixel dari seluruh modalitas. Jadi dia merepresentasikan single channel. Kedua, wake fusion, ya. Wake fusions exact optimize modality specifications weight to imprecise clinical relevant features and changing tumor contrast in the fuse output. Jadi di mana wake fusions yang memberikan bobot berbeda pada setiap modalitas. Dan selanjutnya saya menggunakan PCI dan tumor focus fusions. Jadi PCI di sini principal component analysis, fusions, reduce dimensional bla 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 dan seterusnya, di mana tumor berfokus pada fusions yang menggunakan principal component analysis ini untuk mempertahankan informasi dengan variasi yang berbeda. Dan yang keempat yaitu focus fusion, di mana memberikan penekanan lebih besar pada area tumor. Nah, kemudian keempat, metode tersebut dibandingkan untuk mengetahui representasi single channel yang paling efektif. Nah, selanjutnya pada Lightweight Fusion Transformer. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa setelah diperoleh citra single channel, tahapan berikutnya adalah klasifikasi menggunakan Lightweight Fusion Transformer, di mana citra dibagi menjadi patch kecil melalui patch attraction. Setiap patch juga menjadi embedding vector, di mana positional encoding ditambahkan untuk mempertahankan informasi posisi spasial.
Selanjutnya transformer encoder kemudian mempelajari hubungan global antara patch. Nah, dari fitur yang dihasilkan diteruskan ke classification head untuk menemukan apakah citra termasuk HGG atau LGG. Nah, selanjutnya Lightweight Vision Transformer dipilih karena memiliki kemampuan menangkap hubungan global dengan jumlah parameter yang lebih efisien. Output dari output classifications atau keluarannya yaitu HGG dan LGG, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, mungkin saya akan ulangi, di mana model menghasilkan dua kelas keluaran, yaitu kelas pertama high grade glioma yang merupakan tumor dengan tingkat keganasan tinggi dan pertumbuhan yang paling agresif. Dan yang kedua yaitu low grade glioma yang memiliki tingkat keganasan lebih rendah dan pertumbuhan lebih lambat. Dimana kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu pada label 1, sampelnya 293 subjek. Ini sangat-sangat berkembangnya sangat-sangat cepat untuk kanker otak ini. Sehingga terdeteksi biasanya yang sudah menuju ke HGG. Dan sedangkan dari 369 sampel, untuk yang keluaran untuk classifications LGG hanya 76 subjek, berarti sekitar 20%-an. Baik, research gap dan novelty berdasarkan studi literatur, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan CNN atau transformer dengan input MRI multimodal secara langsung. Nah, pendekatan tersebut menghasilkan akurasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kompleksitas komputasi. Jadi, penelitian sebelumnya hanya menggunakan lebih tinggi untuk CNN multi-channel. Mereka menggunakan sekitar 4 multi-channel. Ada perbandingannya, tapi saya hanya berfokus pada satu saja, single channel. Yaitu penelitian ini karena berkaca dari penelitian sebelumnya yang menghasilkan akurasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kompleksitas komputasi, sehingga penelitian ini menawarkan 3 keberuntungan utama, yaitu pertama, single channel MRI transformation, yaitu multimodal, jadi dari transformasi MRI multimodal menjadi single channel. Dan kedua, for fusions method, perbandingan 4 metode fusions secara sistematis. Dan yang ketiga, Lightweight Vision Transformer. Penggunaan Lightweight Vision Transformer untuk memperoleh keseimbangan antara akurasi dan efisiensi komputasi. Nah, pada proses framework, pada proses framework akan di-input T1, T1CE, T2, dan FLIR, di mana menghasilkan single channel MRI transformations, yaitu main fusions, weak fusions, PCA, dan tumor focus fusion. Nah, selanjutnya dari single channel MRI transformations akan menghasilkan processing, ya, di mana akan ada kalau teman-teman bisa membayangkan bahwa MRI itu kan keluarannya itu berupa slice-slice. Jadi dia akan muncul stack selections, kemudian juga normalizations dan resize. Nah, selanjutnya Lightweight Vision Transformer itu akan ada attractions, patch embedding, kemudian positions encoding. Kemudian dari sini menghasilkan transformer encoder. Selanjutnya feature representations dan classifications head. Dan dari semua ini menghasilkan output, kembali lagi yang ditekankan yaitu HGG dan LGG. Evaluasinya menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, ROC, AUC. Oke.
Selanjutnya pada comparison of single channel MRI fusions method, di mana single channel MRI outputnya dari keempat fusion strategis. Set ini memperlihatkan perbandingan visualisasi dari keempat metode fusi, yaitu main fusions, weak fusions, PCA fusions, dan tumor focus fusions. Teman-teman bisa lihat bahwa kalau di moon fusions masih single channel seperti ini, kan kurang sharp gambarnya. Kemudian tujuannya selanjutnya untuk weak fusions di panel B, seperti bisa terlihat pergerakan untuk gambar atau penampakan dari gliomanya. Nah, sedangkan kalau menggunakan PCA fusion, dia lebih berfokus kepada cancer, ya, lebih terlihat secara lebih mendetail. Sedangkan pada tumor focus fusions ini sudah sangat jelas. Jadi hasilnya terbaik nanti akan ditentukan berdasarkan performa klasifikasi. Kemudian selanjutnya experimental design matrix. Penelitian menggunakan 4 metode fusions dan 4 model classifications, di mana kombinasi keduanya menghasilkan 16 eksperimen. Nah, dari desain matrix ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengetahui kombinasi metode dan model terbaik. Jadi dari semua ini akan dihasilkan, akan ditentukan model dan metode yang terbaik. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa dipakai mobile net V2? Ya, mengapa di sini tiba-tiba ada mobile net V2? Kemudian juga kenapa ada efficiency net BO, FIT tiny, dan lightweight FIT? Karena model-model tersebut digunakan sebagai baseline untuk membandingkan performa lightweight fusion transformer. Jadi ini dari 16 metode yang dihasilkan ini, ya saya akan melihat perbandingan dari 4 model ini. Selanjutnya lightweight fusion transformer arsitektur. Baik. Dimana yang paling pertama input MRI, kemudian masukkan package extraction, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sampai pada penentuan classification set, HGG dan LGG. Nah, di mana slide arsitektur ini menunjukkan detail arsitektur model, di mana input berukuran 224 kali 224. Tidak ada, oke. Inputnya menghasilkan arsitektur parameters, di mana inputnya 224 kali 224 kali 1. Citra dibagi menjadi patch 16 kali 16. Citra dibagi menjadi 16, patch size menjadi 16 kali 16, sehingga menghasilkan 196 patch. Kemudian embedding dimension yang digunakan adalah 128. Nah, dari arsitektur parameter ini, selanjutnya transformer menggunakan 4 attention head dan encoder layers ya. Konfigurasi ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara performa dan efisiensi. Jadi ada seperti itu. Di konfigurasi ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara performa dan efisiensi. Selanjutnya, performance evaluation framework. Nah, dari evaluasi dilakukan menggunakan Confucius metric dan ROC Cure, di mana metrik yang digunakan meliputi akurasi, kemudian juga balance akurasi, kemudian ada precision, recall, F1 score, dan selanjutnya ada ROC AUC.
Nah, penggunaan beberapa matriks ini diperlukan karena dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Nah, untuk research contribution, penelitian ini diharapkan memberikan 4 kontribusi. 4 kontribusi, yang pertama reduce input dimensions, mengurangi dimensi input melalui transformasi single channel. Kemudian yang kedua, efficiency computations, atau meningkatkan efisiensi komputasi. Dan yang ketiga, systematic fusions evaluations, atau menyediakan evaluasi komprehensif terhadap 4 metode fusion. Dan yang keempat, Lakeway Transformations Based Classification, di mana mengevaluasi penggunaan Lakeway Fusion Transformer pada klasifikasi glioma. Nah, search timeline ada literature review, kemudian data preparations, selanjutnya model development, sampai evaluations, dan pada akhirnya thesis writing. Sudah, Bapak. Baik, kesimpulan dan penjelasan saya hari ini. Jadi sebagai kesimpulan, penelitian ini mengusulkan framework classification glioma berbasis MRI dengan dataset BRATS 2020 yang terdapat 369 subjek, di mana 293 teridentifikasi HGG atau kanker agresif, kemudian 76 masih low cancer glioma atau 20 sekian persen. Nah, kemudian juga penelitian ini mengusulkan framework classifications glioma berbasis MRI menggunakan single channel MRI, di mana transformation dan Lakeway dan menggunakan transformation dan Lakeway Fusion Transformer. Selanjutnya diharapkan pendekatan ini mempertahankan performa klasifikasi sekaligus mengurangi kompleksitas komputasi dibandingkan pendekatan multimodal konvensional yang jauh lebih besar. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon masukan dan arahan dari bapak-bapak dosen sekalian dan teman-teman. Terima kasih. Baik, kita tanya jawab ya. Ini ada Mas Daniel juga sebelum kuliah LLM. Nanti komentar juga boleh tanya. Start dari Pak Didi dulu. Prof Didi silakan. Ya, terima kasih Pak Surya. Saya mungkin sebentar saja ya, karena tiba-tiba perut saya mual. Ya, oke. Saya sapa dulu Mas Daniel. Selamat malam Mas Daniel. Ya, kembali saya. Oke, masih Mbak Dian untuk hasil proposalnya. Cuman yang pertama ya apresiasi dulu karena terus terang ini bagi saya, mungkin Pak Surya enggak ya, bisa ilmu baru. Ya, teorinya baru, kemudian data setnya mungkin juga baru juga dari tesis sebelumnya. Nah, saya coba memahami. Oke, ini proposalnya belum ada ya? Sudah ada, Prof. Sudah saya share ke Prof. Hana dan ya, karena saya lupa sudah bisa belum di email. Tadi cuma saya lihat di sini, karena kalau dilihat di sini tadi kan untuk seperti itu di pustaka tadi kan sudah ada studi sebelumnya, cuman referensinya belum ada ya. Oke, coba saya ingin memahami alur kerjanya bagian tadi dari data tadi ya, di awal ya, tadi di awal-awal slide awal. Sebentar. Mulai dari data tadi. Oke, ya.
Bagi ya ini yang tadi sebelum ya sesudahnya sudah ini ya. Kalau sudah lihat di situ alurnya, jadi Mbak Dian ini kan mengambil data brain tumor segmentation. Ya, brain tumor Nah, di segmentation. situ ada 369 subjek yang sudah kemudian terlihat apa ya semacam klasifikasinya gitu ya. Jadi ada 2 ya, high sama low gitu ya. Betul. Kemudian nanti outputnya Mbak Dian juga ingin mencari high dan low-nya, tetapi tanpa mengetahui atau menjadi satu dulu semuanya subjeknya ya. Betul. Tidak menggunakan yang terpecah itu ya, terpisah itu. Betul. Iya, betul. Nah, nanti kemudian hasil dari outputnya itu akan dibandingkan dengan data yang sudah terklasifikasi begitu. Misalnya di situ 293 yang high-nya, nanti outputnya terklasifikasi berapa gitu. Betul, Prof. Jadi saya nanti akan melihat dari 4 channel yang sudah diteliti sebelumnya, itu menjadi 1 channel saja, Prof. Jadi masing-masing kan nanti ya masing-masing memberikan informasi berbeda. Maaf, Prof. Bisa lanjut, Prof. Ya, maksudnya jadi dari 369 subjek yang anggap aja kita belum tahu mana yang high, mana yang low gitu ya. Betul. Kemudian nanti didapatkan luaran yang high-nya berapa, low-nya berapa gitu ya. Iya, betul, Prof. Nah, kemudian nanti baru itu dibandingkan dengan katakanlah bahwa kita punya true-nya, high-nya itu sebanyak 293, low-nya 76 gitu. Nanti dibandingkan dengan angka itu. Betul, Prof. Ya. Kemudian ini kan ada 2 yang ditekankan. Kalau yang using yang single channel multimodal MRI transformation ini tadi untuk apa ini? Yang single itu untuk memberikan informasi karakteristik tumor juga, Prof. Jadi saya menggunakan kenapa menjadi 1 channel, yaitu karena MRI ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdiri sebenarnya berat TS ini terdiri dari 4 channel, gitu, T1, T1CE, T2, dan FLAIR. Yang dimana ini masing-masing memberikan informasi berbeda terhadap karakteristik tumor. Sehingga karena yang outputnya saya membayangkan untuk berfokus kepada HGG dan LGG saja. Jadi Fusion CNN ini digunakan untuk mempelajari single channel ini, untuk mempelajari hubungan antara modalitas sehingga menghasilkan representasi fitur yang lebih informatif. Seperti itu dibandingkan menggunakan 1 model channel. Jadi tujuannya apa? Ini tadi saya masih belum menangkap. Penggunaannya kan ada multi channel, ini menggunakan single channel yaitu dari metode transformasinya. Iya. Jadi saya tuh dari melakukan dari fusion 4 channel menjadi 1 channel, Prof. Mungkin terbalik ya, Prof ya. Jadi dari yang saya fokuskan di sini, kenapa melakukan fusion 4 channel menjadi 1 channel? Karena masing-masing itu memberikan informasi yang berbeda terhadap karakteristik tumor. Sehingga di sini fusion CNN ini digunakan untuk mempelajari perbedaan atau hubungan antara hubungan antara modalitas sehingga menghasilkan representasi fitur yang lebih informatif dibandingkan menggunakan 1 modalitas saja. Ya, terus terang saya masih bingung ya. Artinya dari data yang ada, tujuan dari transformasi yang pertama ini apa, kemudian yang berikutnya saya juga ingin belajar untuk yang lightweight vision transformation ini tujuannya untuk apa. Ya, oke, lanjut saja nggak apa-apa. Kalau tadi pakai ada referensinya kan tadi sebenarnya ada yang sudah pakai multi channel ya. Iya. Kemudian Mbak Dian mengatakan yang pakai single channel
tidak ada. Kalau Iya, di Prof. referensi itu dia pakai multi channel, apakah dia membandingkan dengan yang single? Artinya kan biasanya kalau dia punya multi channel, dia juga membandingkan misalnya dengan single channel yang paling sederhana gitu ya. Mohon maaf, Prof. Agak sedikit ini, Prof. Suara tidak terlalu jelas, Prof. Ya, tadi di studi sebelumnya kan sudah disebutkan sudah ada yang menggunakan multi channel ya. Iya, Nah, kemudian Mbak Dian mengklaim belum ada yang menggunakan single channel. betul. Nah, biasanya setahu saya kalau misalnya multi itu kan berarti dia lebih umum. Iya, Jadi sebenarnya apakah di studi itu dia memang benar-benar langsung menggunakan multi channel tanpa membandingkan yang mungkin yang singlenya? sebenarnya sudah ada, Prof. Tetapi mereka itu masih menggunakan komputasi yang cukup berat. Jadi di sini saya mau menekankan kenapa saya memilih untuk menggunakan single channel, karena untuk ekstraksi fitur spasial pada citra medis sehingga memiliki kompleksitas yang lebih ringan dibandingkan arsitektur transformer. Ya, coba tadi kalimatnya gimana tadi yang karena tadi kayaknya klaimnya kan belum ada yang menggunakan single channel, tapi kan sebenarnya ada ya. Iya. Nah, itu maksud saya begitu. Jadi sebenarnya sudah ada yang menggunakan itu ya. Betul, Prof. Tapi dengan metode komputasi yang konvensional, jadi cukup berat untuk komputasi tersebut. Sehingga di sini saya berpikir bahwa kenapa tidak dijadikan satu channel supaya menghasilkan representasi hubungan yang lebih ringkas. Jadi Ya, saya cari itu yang kan lebih ringkasnya. komputasi konvensional yang dimaksud apa? Alat komputernya atau metodenya? Alat komputernya, Prof. Yang Kalau saya komputer, kalau sekarang sudah lebih canggih dari yang dulu kan malah sebenarnya multi channel enggak masalah. baik, Prof. Kan harusnya begitu. Zaman yang dulu masih konvensional pakai multi channel. Sekarang kalau misalnya yang saat ini komputasinya mungkin itu tidak menjadi masalah yang multi channel gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau berangkat dari yang lebih sederhana juga nggak masalah sih sebenarnya. Gitu ya. Ya. Untuk studi awal, misalnya Mbak Dian mau pakai single channel kan juga nggak masalah. Tapi nanti kalau pakai datanya multi channel 42 gigabyte ya, sangat besar sekali. Iya, Prof. Ya, Terlalu besar. Ya. ternyata masih ya nggak tahu. Tapi apakah dengan komputer yang saat ini masih kurang ya kemampuannya. Iya. Ya. Oke, kemudian kalau yang lightweight vision transformer tadi untuk apa ya Mbak ya? Ya. Lightweight vision transformer. Untuk klasifikasi, Prof. Ada. Oh, untuk klasifikasi. Ya. Oke, sebenarnya Mbak Dian, saya mau tanya, ini yang urutan ini dataset multimodal fusion preprocessing lightweight output, ini alur ini didapatkan dari mana ya? Maaf, Buat Prof. jadi alur ini dari dataset sampai ke output, ini alur ini buat sendiri atau sudah ada yang membuat alur seperti itu? Ini saya buat sendiri, Prof. Tadi coba konsul sama Pak Bang Prof. Andaru. Dengan Pak Surya ya, buatnya ya, urutannya begitu.
Ya, Iya. mungkin sedikit beda. Ya, itu dikonfirmasi oleh Pak Surya itu. Aduh. Ya, artinya ya termasuk berikutnya, Pak. Yang termasuk yang arsitektur tadi itu eh, arsitekturnya apakah ide sendiri atau sudah ada? Sebentar, Prof. Yang ini ya, Prof. Misalnya ini juga input ini ada lagi embedding, coding dan seterusnya, kemudian transformer encoder blocknya seperti itu. Itu alur itu dibuat sendiri atau ada referensinya? Buat sendiri, Prof. Coba-coba. Sendiri. Oh, ya, keren kalau bisa buat sendiri. Terus memvalidasinya gimana, justifikasinya kalau memang seperti itu? Ya, karena ini kan belum sampai saya belum lihat komputasinya ya. Iya. Belum dilakukan ya datasetnya. Sudah belum? Sudah. Belum, Pak. Ini apa yang ini dari sini? Ya, itu dia. Yang tadi saya tidak tampilkan. Ya, artinya kalau misalnya memang sudah data itu sudah dilakukan, sebenarnya dari implementasi komputasi itu bisa saja divalidasi. Kalau hasilnya kira-kira sudah tepat sesuai yang diinginkan, oh ya berarti cara kerja atau implementasinya sudah tepat sehingga bisa dibuat alur seperti ini. Ya. Atau membuat ini, makanya ini membuat ini kok bagus sekali, ini dari mana gitu. Ya, kalau transformer sudah ada dong. Ya. Memang seperti itu, tapi apa diubah-ubah apa parameter di dalamnya. Ya. Lanjutkan. Ini kan perlu ini. Kalau misalnya sudah ada, berarti kan ada referensinya ini. Ada. Harusnya ada ya. Ada ya. Kita sebutkan state of the art dari yang sudah jadi itu kan ada banyak. Iya. Ya, karena ini baru teorinya, tapi pada prakteknya tadi implementasinya kan belum dilakukan ya. Sehingga ketika menuliskan ini berarti ini nanti harus terlihat di implementasinya. Jangan-jangan nanti di implementasinya ini tidak terlihat, hanya langsung misalnya pakai library apa, jebret keluar gitu ya. Iya. Itu yang saya belum tahu. Nah, tapi ketika menuliskan ini kan nanti di implementasinya akan tahu dia bekerja ada di bagian mana. Gitu. Baik. Ya, jadi ini baru teorinya saja. Belum implementasinya. Oke, dari saya itu aja Pak Surya. Terima kasih. Baik, Prof. Didi, terima kasih banyak, Prof, untuk masukannya. Mas Daniel ada? Selamat malam, Pak Surya, Prof. Didi. Maaf tadi di jalan, Prof. Oh, oke. Prof bisa menyalakan. Oke. Kalau nggak ada. Halo? Teman-teman mahasiswanya atau dari Daniel ada? Ada Pak, ada. Oke. Boleh kah? Ya. Baik. Ini cuman mungkin bertanya untuk melengkapi juga, atau kalau memang sudah ada, mungkin terlewat tadi kan Mbak Dian. Yang pertama saya lihat kelompoknya baik yang LGG sama HGG itu, yang high dan yang low grade itu, jumlahnya nggak balance ya, timpal. Yang 20% tadi kalau nggak salah, 76 saja. Itu kira-kira ada upaya untuk balancing nggak? Misalnya di processing, seperti yang kita tahu kan, image sendiri itu punya beberapa teknik ya untuk augmentasi, sehingga datanya bisa dibuat untuk akhirnya paling tidak hampir balance lah. Kalau enggak, bisa jadi ada kecenderungan model akan lebih banyak belajar ke data yang jumlahnya lebih banyak. Terus yang kedua, di sini mungkin saya cuma mau memastikan aja apakah si transformer ini itu
Karena kita tahu ya, transformer ini kan salah satu model yang nanti kerjanya adalah representasinya itu dibangun berdasarkan sequence. Jadi data kita tuh nanti dibangun representasinya tapi dalam bentuk sequential. Ya, sehingga pertanyaan saya di sini, ketika di min itu gambar-gambarnya itu tadi ada min fusion, lalu saya ada melihat tadi ditampilkan ada si mobile P2Net dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya karena mungkin nggak ada ini kali ya Mbak Dian ya, nggak ada yang menampilkan dan secara khusus bahwa arsitekturnya seperti apa. Nah, sehingga kita tahu alur dari awal, lalu masuknya bagaimana, nah itu jadi lebih jelas. Tapi karena tadi diagram-diagramnya itu kayak proses-proses terpisah yang masing-masing punya diagram, saya belum bisa melihat alur secara menyeluruh, sehingga dari 4 multimodal tadi, yang T1, T1CE, T2, dan Frail itu, lalu nanti akan digabungkan untuk menjadi sebuah single channel representation itu oleh dugaan saya oleh si transformer ini setelah di fusion itu. Tapi kira-kira arsitekturnya sebenarnya seperti apa ya nanti model, karena kan pasti Mbak Dian sendiri akan membangun sebuah arsitektur model yang menggabungkan proses fusion dan proses feature engineering ya dengan transformer, lightweight transformer. Lalu ini dugaan saja, apakah betul atau tidak di akhir akan ada misalnya MLP untuk melakukan tugas classification atau tidak, saya nggak tahu. Nah itu mungkin karena itu, jadi saya juga agak masih bertanya-tanya nanti tugas MLP ini, tugas klasifikasinya ini siapa sebenarnya? Apakah transformer di sini cuma untuk representasi, nanti ditambahkan lagi satu MLP, satu layer untuk classification dan sebagainya. Nah kalau misalnya ada awal sampai akhir sebuah diagram arsitektur itu akan sangat cantik, gitu. Akan semakin mempertegas dan memperjelas. Nah yang terakhir ini kan fusion ya Mbak Dian. Tapi kira-kira apakah satu modal aja ada yang dominan nggak? Atau Mbak Dian sudah pernahkah mencari informasi bahwa oh iya ini memang empat-empatnya nih kontribusinya sama terhadap klasifikasi, nggak ada yang lebih baik dari yang lain dalam memisahkan LGG dan HGG? Atau jangan-jangan ternyata dari 4 fitur ini ada satu fitur yang atau satu modal ya, misalnya T1 atau T2 atau T1CE yang ternyata lebih baik. Nah, kalau misalnya ternyata di literatur atau misalnya nanti dicobakan juga salah satu cabang eksperimennya misalnya ablasi gitu kan. Nah, dan ternyata ada yang lebih bagus. Nah, itu apakah justru mencoba menggabungkan 4 juga itu adalah computation burden juga gitu. Kalau misalnya ternyata bisa ada satu. Tapi kalau memang di literatur sudah ada yang bilang ya, oh ternyata 4-4-nya itu masih nggak bagus sehingga mungkin join. Jadi alasannya sebenarnya apa sih motivasi menggabung 4-4-nya? Apakah memang ada studi yang bilang kalau masing-masing pakai satu-satu itu jelek sehingga mencoba menggabungkan atau bagaimana? Itu saja sih supaya definisinya definisi masalahnya dan juga tujuannya itu jadi oh iya makin sulit dan makin. Cuman saya sangat apresiasi idenya kreatif ya, mencoba menggabungkan lalu membuat representasi tunggal dari 4 masukan yang berbeda. Tadi sempat cari juga baca-baca, ya memang berbeda, makanya multimodal. Tapi ya itu tadi, apakah memang kontribusi mereka sama atau ada yang lebih baik dari yang lain? Kalau ada yang lebih baik, kenapa nggak dia aja? Jadi sekarang risetnya adalah cari fitur mana yang paling baik gitu, misalkan. Terima kasih Pak Surya, mohon maaf banyak pertanyaan, tapi harapannya dengan memperjelas ini jadi bagus lengkap. Dan itu intinya memang itu yang ditanyakan Mas Daniel. Oh, Dian bisa coba jawab dulu, kalau tidak nanti saya tambah setelah Mbak Dian menjawab. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Saya matikan kamera ya Pak. Mohon maaf Pak. Baik, terima kasih Kak Daniel, kakak angkatan saya. Jadi kenapa hasil fusion dijadikan satu channel? Itu sebenarnya untuk menghasilkan representasi untuk gabungan yang lebih ringkas Kak, sehingga dapat digunakan untuk digunakan bersama oleh 2 tugas sekaligus, yaitu classification dan segmentation. Tadi mungkin saya lupa tekankan kepada bukan saja classification tapi segmentation juga. Dan yang selanjutnya mengapa melakukan classification dan segmentation sekaligus? Nah, karena kedua tugas itu saling berkaitan, di mana segmentation membantu menemukan lokasi tumor,
ya. Sedangkan untuk klasifikasi atau classification itu menemukan atau menentukan jenis tumor. Nah, ini tadi mungkin lupa saya tekankan ke dua hal ini. Nah, selanjutnya dengan pendekatan demikian, multitasking learning ya. Jadi ada dua segmen, dua hal di sini, segmentation classification, sehingga fitur yang dipelajari dapat dimanfaatkan bersama sekaligus dan meningkatkan efisien model. Jadi tadi kalau Kak Daniel tanya, apakah ini sudah pernah ada literatur yang bilang bahwa, oh ternyata ini lebih bagus dari ini, kenapa tidak 4 sekalian? Kenapa harus memilih salah satu single saja daripada yang lain itu? Mungkin yang tadi sudah saya jawab di pertanyaannya Prof. Didit juga. Kenapa satu yang itu tadi, Kak? Supaya pada saat Pak, lihat ini tuh satunya tuh dipilih atau diffusion lalu nanti digabung jadi satu, dibangun satu representasi. Karena sepertinya kalau dari penjelasan Dian di awal, gambaran yang saya tangkap adalah ada 4 multimodal, mereka masing-masing punya informasi berbeda, lalu coba diffusion dengan beberapa strategi fusion, lalu dari hasil fusion itu dengan lightweight transformer itu akan coba dibangun representasi. Nah, mungkin saya salah, tapi yang tadi betul dari lengkap. Nah, sehingga sebenarnya pertanyaan saya justru terbalik. Kenapa harus 4-4? Apakah ada referensi yang justru satu aja udah cukup? Nah, kayak gitu. Sehingga nggak harus 4-4, T1, T2, T1, CE, dan Rails. Kalau misalnya ternyata ada mungkin satu riset yang menekankan. Sharingnya di stop. Baik. Yang ini apa? Mas Daniel, aku coba. Siap, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini tidak bermaksud apa-apa, Pak. Maksudnya mau perkayaan. Udah. Sudah kelihatan kah? Ini UNet. Oh ya benar, UNet ya. Oke, ini yang biasanya arsitektur umum yang yang jadi biografi. Referensinya mirip-mirip seperti ini. Siap. Jadi dari 4 channel. Ini 3D ya, yang depth-nya itu diambil satu saja, satu layer. Padahal kan sekian banyak layer. Jadi ini 3D. Terus arsitek umum itu bentuknya kayak gini. Ini kayak yang UNet tapi yang 3D. Terus nanti targetnya itu segmentation atau LGG-HGG. Jadi 2 tadi atau segmentation. Nah, kita pilih yang LGG-HGG karena lebih ringan. Ini komputasinya berat banget. Terus Ya, saya setuju, Pak. Basisnya begini. Tadi ada 4 channel, terus Mbak Dian ada 4 cara tadi. Salah satunya adalah weighted mean. Jadi W1, W2, W3, 4-nya dikalikan saja channel itu, tapi mestinya W1 sampai W4 trainable saja. Kalau ini trainable, kan kita langsung tahu channel mana yang penting, ya kan? Terus yang ini masih bebas, yang bagian classifier-nya pakai live VIT, pakai UNet, whatever it is, nanti Mbak Dian yang bereksperimen. Jadi yang bagian ini tadi sudah ada 4 cara, tidak pakai W1, W2, W3, W4 yang trainable, tapi fix min saja, berarti 1:1 fix, atau PCA dari depth. Ini kan ada depth ya, ada depth D, itu di reduce menjadi satu komponen, prinsipal komponen analisis, kan itu sama saja dengan satu channel. Kemudian ininya bebas, terus arahnya ke HGG LGG supaya ringan, padahal harusnya ke segmentation, tapi kan sangat berat. Nah, idenya kalau itu jalan begini, jadi ada fusion dari 4 channel menjadi satu fusion, tapi ini juga net, mau PIT transformer atau mau UNet atau apa, yang ini bebas, terus diteruskan classifier. Ini HGG. Jadi ada
cara fusions yang juga fleksibel. Nah ini berat juga yang bagian ini. Ini experimental design methodnya Dian. Itu yang bagian caranya fusions itu ada min fusions, weighted fusion tadi yang aku gambar adalah weighted fusions. Tapi bagian classifiernya dia mau pakai mobil net, pakai emissions net, pakai weight yang small atau lightweight. Ini otherwise weight tiny sama lightweight. Weight mungkin parameternya beda-beda. Yang ini VIT dengan parameter yang berbeda-beda, silahkan bereksperimen. Jadi idenya gitu, Mas Daniel bisa mengerti dari gambar ini ya? Ya, justru mungkin akan lebih baik kalau gambar ini yang dimasukkan, Pak. Karena kan alurnya jelas ya. Karena tadi saya nggak lihat gambar ini, sehingga penjelasannya jadi agak kurang mengarah untuk ide yang baik ini. Sebenarnya idenya sudah oke, sangat baik, sangat cerdas gitu, menyederhanakan fitur. Ya, jadi yang weighted, yang recommended dari saya yang weighted yang mudah ini ya. Tapi W1 sama W4 harus trainable. So ini bagus untuk tesis. Kalau yang lain berat, seperti yang ini aku coba bukan pakai unit tapi pakai CNN yang cukup ringan dan sekarang lagi running. Ini misalnya running, satu kali run itu sekitar 30 menit baru selesai. Ini sudah sampai akurasi 80-an%. Itu dengan model yang ini. Nah, jadi ini dibuat sendiri. Terus yang bagian ini juga nggak pakai WIT tapi pakai yang lain, cuma mencoba memodelkan yang lengkap, tapi dengan jumlah parameter yang sedikit. Saya masih sedikit nih, baru 1,3 juta doang, tapi itu tetap saja sangat lambat. Jadi Dian punya tantangan yang luar biasa berat karena datanya sangat besar. Ya, harus membuat model yang lumayan cerdas dan kecil, dan itu akan sangat sulit. Start dari idenya dia yang ini sangat bagus. Begitu saya kira bisa menjawab. Tentu Pak. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kalau misalnya dengan weighted mean, dengan lalu hasil akhir trainable ini karena dia learningable, lalu nanti hasil akhirnya ada weight yang muncul dari hasil persatuan, itu bisa menentukan bahwa ada satu fitur tertentu nih yang punya kontribusi lebih. Apakah bisa seperti itu? Terus kita buang gitu. Kita buang ini, yang yang kecil gitu ya? Iya betul. Apakah bisa? Bisa lah. Oh oke. Justru malah temuan baru jadinya ya, kontribusi lain. Ya ini kan salah satu feature selection. Ya betul sekali. Nah untuk tadi lagi Pak yang diaugmentasi untuk imbalance datanya? Ya ada caranya. Jadi ini saya sudah pakai handling juga, kelas imbalance handling dengan augmentations supaya lebih baik. Oke. Tapi ini nanti yang ngurus detailnya Dian. Jadi ini hanya satu contoh doang. Ini kalau dalam ya Pak MO itu ya. Iya. Ada pertanyaan yang lain kah? Sudah jelas, saya sudah itu saja sudah. Yang penting sudah jelas Pak. Terima kasih, alurnya sudah baik. Kak Daniel. Oke, semangat. Oke, selamat Kak Shalom. Apakah ada pertanyaan teman-teman atau masukan gitu? Oke, kalau tidak ada, lanjut kuliah sama Mas Daniel, atau tidak ada? Kuliah LLM? Belum ada kuliah hari ini, belum. Oke. Ya. Atau besok, nggak tahu. Jadi kuliahnya. Saya update. Ya. Tapi yang pasti sudah tugasnya sudah diumumkan sih Pak. Jadi nanti akan ada satu tugas. Paling tidak kalau jadi besok akan ada sharing dulu progresnya.
Oke. Ya. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih.